Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Anissa Ubaroroh. Nah, di podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari salah satu alumni Mamita, yakni Kak Zulfa Anida Sahlan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Zulfa, apa kabar Kak? Baik, Alhamdulillah. Ya, jadi sekedar informasi nih teman-teman, Kak Zulfa ini salah satu alumni Mamita yang sekarang berkuliah di Universitas Airlangga dan mengambil jurusan Kesehatan Masyarakat. Bukan begitu Kak Zulfa? Betul. Nah Kak Zulfa, bisa dijelaskan nih Kak, apa sih jurusan Kesehatan Masyarakat itu? Dan kenapa Kak Zulfa memilih untuk mengambil jurusan ini daripada jurusan yang lainnya Kak? Ya, jadi gini, kalau misalnya di kesehatan itu ada 4 jenis ya, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu yang misalnya familiar ya sama jurusan-jurusan kesehatan itu kedokteran, terus keperawatan, itu bersifat kuratif dan rehabilitatif. Jadi itu menyembuhkan. Tapi kalau misalnya di kesehatan masyarakat itu bersifat promotif dan preventif. Jadi itu bersifat mencegah atau melakukan edukasi sebelum seseorang itu terjangkit sebuah penyakit gitu. Oh begitu Kak. Lalu bagaimana sih pengalaman Kak Zulfa yang pada akhirnya itu memilih untuk mengambil jurusan Kesehatan Masyarakat? Oh ya, jadi gini, kalau dulu itu pertama saya tuh pengennya kedokteran kan. Cuman kok dirasa-rasa terlalu idealis begitu. Itu dulu ketika saya SNMPTN ya, kan jalur undangan. Nah, di SNMPTN itu saya rasa kok terlalu idealis kalau misalnya saya itu ambil kedokteran gitu. Akhirnya saya pengen di kesehatan, tapi yang sifatnya itu nggak rehabilitatif. Akhirnya ambillah kesehatan masyarakat itu tadi. Jadi kalau misalnya kalian tahu kesehatan masyarakat itu seperti jurusan sosial, tapi khusus kesehatan aja. Berarti tidak menyembuhkan ya Kak ya? Enggak, jadi bersifat promotif dan preventif. Oh gitu Kak. Nah, menurut Kak Zulfa nih yang sedang menekuni kesehatan masyarakat ya Kak ya, gimana sih caranya agar kita itu bisa ikut untuk peduli pada kesehatan masyarakat? Jadi kalau misalnya promotif dan preventif yang bisa dilakukan sama masyarakat sekitar atau kita-kita ini sebagai pelajar itu mudah sekali ya. Terutama hal-hal kecil kayak misalnya yang sekarang ini lagi digencarkan cuci tangan kan. Oh iya kan. Nah, dulu orang-orang selalu underestimate sama ngapain cuci tangan gitu kan, nggak penting. Menurut mereka cuci tangan itu hal yang sepele begitu. Tapi dengan adanya pandemi ini kita semua jadi sadar bahwa cuci tangan itu ternyata nggak sesepele itu ya begitu. Ternyata dari cuci tangan itu kita bisa mencegah diri kita sendiri dari penyakit-penyakit yang bahkan mematikan begitu, seperti COVID-19 yang sekarang lagi booming begitu. Karena di tangan itu juga banyak sekali bakteri ya Kak ya. Iya betul. Jadi penting banget nih teman-teman buat cuci tangan. Nah terus nih Kak, menurut informasi yang saya dapatkan nih, Kak Zulfa ini kan aktif juga berorganisasi. Nah, gimana sih caranya Kak Zulfa ini mengatur waktunya agar sesuai antara akademik dan non-akademik ini? Jadi agar seimbang gitu Kak. Kalau misalnya gimana caranya supaya akademik dan non-akademik itu seimbang, sebenarnya itu mudah sekali ya, karena kalau misalnya non-akademik itu nggak setiap hari kita lakukan, bener nggak sih? Nggak setiap hari kita itu ada kegiatan non-akademik. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang alasan aku nggak sempet ikut kegiatan non-akademik karena tugasku banyak, itu nggak bisa diterima ya, karena PR itu nggak sebanyak tugas, itu nggak sebanyak yang menumpuk sampai bener-bener nggak bisa dikerjakan. Kan sih. Gampang sih kan, misalnya kalau misalnya kita istirahat bisa dikerjakan nyicil dikit-dikit. Terus kalau misalnya kita lagi nongkrong misalnya sama teman-teman, bisa sambil brainstorming, aku hari ini ada tugas apa ya misalnya, tugas A lah, itu dipikir meskipun kita nggak mengerjakan, tapi kan paling tidak kita sudah punya ide. Iya, berarti atau sudah punya pandangan berpikir. Iya betul, ada punya pandangan gimana kita menyelesaikan tugas itu. Jadi kalau misalnya kita sudah di depan, ya kita sudah tinggal mengerjakan aja. Oh gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya dari situ kita pasti bisa lah menyeimbangkan antara akademik dan non akademik. Terus juga curiosity itu perlu banget ditanamkan. Jadi gimana kita harus selalu cari tahu terhadap apa yang nggak kita tahu.
Oh, jadi kita itu harus mencari tahu selalu ya, Kak ya? Harus. Jadi kayak misalnya kamu nggak ngerti soal materi ini misalnya, itu harus ditanyakan dan harus ditanyakan dari awal begitu, karena setiap materi itu berkaitan. Jadi kalau misalnya sebelum kita nggak tahu lebih jauh, mending ditanyakan dari awal. Terus juga organisasi itu penting sih. Jadi kalau misalnya nggak boleh non akademis terus, nggak boleh juga akademis terus, semuanya itu harus seimbang, karena pelajaran yang kita ambil di kegiatan non akademis itu nggak kita dapatkan di kelas. Oh ya, bagus sekali Iya nih, Kak, kan, pesannya bener ya. kan? Ya, Jadi bener gimana banget. kalau misalnya kita berbicara soal organisasi itu, kita kan berbicara soal gimana manajemen emosi, Iya. ketemu sama karakter banyak orang gitu kan. Iya. Gimana caranya kita menghadapi orang yang suka marah, terus maksa sama kehendaknya Kehendak kita ya, jadi harus bisa menghargai ya. iya Kak, betul, ya. dan itu cuma bisa didapatkan di organisasi. Tuh teman-teman, jadi yang ikut organisasi nggak ada alasan ya buat ketinggalan pelajaran nih. Betul. Nah, Kak Zulfa pernah nggak sih berada di fase atau titik di mana Kak Zulfa ini merasa tertekan atau merasa frustasi karena banyaknya tugas, lalu ditambah lagi kegiatan yang menumpuk gitu Kak. Nah, itu bisa diberikan nih Kak, apa tips-tipsnya untuk teman-teman yang ada di rumah sekarang? Kalau misalnya frustasi, apalagi kan ini di rumah aja ya. Iya. Kalau misalnya, apalagi kalau sekolah online itu kan biasanya tugasnya numpuk ya. Iya, Setiap numpuk pelajaran banget. bahkan ada biasanya. Nah, itu kalau misalnya kita bener-bener capek, itu mending istirahat dulu aja. Jadi kesehatan mental itu hal yang paling penting sih, karena suasana hati kita, lalu suasana pikiran itu sangat mempengaruhi kinerja atau mempengaruhi kita ketika mengerjakan segala sesuatu. Jadi Iya, kalau misalnya bener banget nih. dirasa capek atau suntuk atau kalut dan lain sebagainya, mending minggir dulu, disisihkan dulu tugasnya dan lain sebagainya. Self care dulu, karena self care itu coming first. Iya. Jadi harus self care, harus kalau misalnya sudah baik, sudah get better, baru dilanjutkan lagi kegiatannya. Ya, tuh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tugasnya udah numpuk dan udah nggak bisa berpikir lagi, gak usah dipaksain teman-teman, oke? Jadi Betul. kita refreshing aja dulu ya otaknya supaya bisa berpikir lagi. Nah, Kak, selanjutnya nih, Kakak bisa bercerita nih pengalaman Kakak yang paling berkesan saat bersekolah atau berorganisasi, atau mungkin bisa kesibukan kuliah saat ini nih Kak. Apa sih kesibukannya sekarang Kak? Sekarang karena kuliah lagi libur sih, mungkin ngurusin organisasi aja, karena kebetulan di kampus aku di BEM. Oh, di BEM juga? Iya, saya di Oh, iya. BEM Universitas Erlangga. Kalau misalnya ditanya apa yang paling berkesan ketika saya di Semamita, itu ketika saya belajar organisasi, itu hal yang paling berkesan menurut saya ketika saya sekolah. Karena dari saya belajar organisasi di SMA itu pelajarannya nyangkut bener sampai sekarang. Berarti berkelanjutan gitu ya Kak Berkelanjutan, ya? jadi- Sampai di organisasi, di perkuliahan juga. Saya SMP itu nggak ikut organisasi sama sekali, baru ketika SMA. Nah di SMA itu saya ketemu IPM, saya ketemu teman-teman, saya ketemu senior. Nah di situ saya dikasih banyak pelajaran gitu, sehingga ketika saya masuk kuliah itu baru kerasa manfaatnya. Meskipun dulu ketika SMA itu ngerasa capek banget gitu kan, ikut berorganisasi, tapi ternyata manfaatnya itu baru saya rasakan sekarang. Mungkin bisa jadi ini cuman sedikit dari manfaat yang saya rasakan. Ya. Kalau boleh tahu manfaat apa sih yang dirasakan Kak Zulfa saat Kak Zulfa ikut berorganisasi? Apa manfaatnya itu? Yang pertama bisa lebih ngerti macam-macam karakter orang dan tahu harus bersikap seperti apa begitu ketika kita bertemu sama orang yang ngotot banget, itu kita harus bersikap seperti apa. Lalu kalau misalnya kita ketemu sama orang yang kalau kerja nunggu disuruh, itu kita harus berbuat seperti Ya, apa. harus lebih sabar dan menuntun ya, begitu. Kak ya. Nah, kalau misalnya dari IPM saya mendapatkan banyak hal sih, terutama yaitu tadi cara bersosialisasi dengan orang, terus cara menjaga relationship antara saya dan teman-teman saya supaya tetap jalan, tetap terjaga begitu. Tuh teman-teman, jadi yang belum ikut organisasi jangan menyepelekan organisasi nih. Banyak juga ini manfaatnya ya Kak ya. Iya. Nah Kak, apa sih harapan Kakak ini untuk para generasi penerus Mamita nih dari sekarang khususnya?
Kan ini kan lagi pandemi juga nih, pasti mereka butuh motivasi nih Kak. Kalau motivasi pesan itu mungkin lebih ke kuat-kuat aja lah. Enggak. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan, apalagi kalau misalnya teman-teman tahu di tengah pandemi ini banyak sekali webinar, lalu seminar-seminar yang bisa digunakan untuk ladang mengimprove diri atau mengembangkan diri. Lalu ada banyak kegiatan lomba-lomba juga. Saya selama pandemi ini, selama 6 bulan ini saya sudah apply sekitar 3-4 kompetisi karya tulis. Wow, banyak ya Kak ya? Iya. Wow. Terus baru kemarin malam itu KTI saya sama teman-teman diterima didanai sama Pertamina Foundation. Wow, hebat banget nih, didanai dong, gimana nih? Iya, Hebat terus juga banget. itu saya belajarnya dari SMA juga. Mungkin kalau misalnya saya antisosial gitu kan, Iya. saya antisosial terus nggak mau brainstorming, males, mungkin saya juga nggak akan nyampe di titik ini. Terus juga beberapa bulan yang lalu abstrak saya sama teman-teman juga diterima di Turki. Cuman karena Wow. gara-gara pandemi ini acaranya di cancel. Jadi Sayang banget ya Kak. iya, Zulfa sayang ya. banget. Padahal KTI itu yang diangkat juga tema-tema yang ringan gitu, tapi nggak semua orang itu sadar tentang tema apa yang kita angkat begitu. Jadi melalui hal-hal kecil itu kita bisa menulis dan memberi wawasan ke Orang-orang yang di sekitar betul. ya Kak ya. Tuh teman-teman, jadi kalau misalnya di rumah aja jangan jangan pusing, jangan depresi ya. Kita itu bisa mencari hal-hal yang kita suka nih, karena waktu kita juga banyak, lalu kita juga bisa mengedukasi lagi banyak pelajaran yang kita ambil saat di sekolah. Ya alhamdulillah sudah banyak ya pengalaman yang bisa kita ambil, mulai dari informasi tentang jurusan kesehatan masyarakat, lalu pengalaman berorganisasi, sampai pesan dan harapan Kak Zulfa untuk Semamita. Nah, terima kasih Kak Zulfa atas kehadirannya dan menyempatkan waktu datang ke podcast kita ya. Sukses selalu buat